Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Septian Firmansyah atau panggil aja Kang Septian dari Sky Volunteer. Podcast ini kita kasih judul namanya Skypod. Kita akan membahas beberapa hal yang menarik di berbagai sudut daerah dan kebetulan pada saat ini saya sedang berada di Desa Balerante, Kabupaten Klaten, Pak ya? Ya. Kabupaten Klaten. Desa Balerante ini adalah desa siaga bencana, desa tangguh bencana, Pak ya? Desa tangguh bencana atau Destana yang nanti kita ngobrol deh sama Pak Jainu. Kebetulan bersama saya sudah ada Pak Jainu, perangkat desa Balerante. Sekedar informasi dulu, Desa Balerante ini berada di zona merahnya Gunung Merapi. Sebenarnya kalau tidak ada kabut, kita bisa melihat latarnya di sana, Gunung Merapi. Itu berapa kilometer, Pak? 5 kilometer. 5 kilometer. Ya. Dan 5 kilometer memang sudah jadi zona merah ya? Iya, sudah KRB 3 ini. KRB 3? Ya. KRB 3 ini yang menentukan siapa, Pak? Jadi KRB 3 itu dulu pasca erupsi 2010 itu ditentukan oleh BPPTK dan juga pemerintah daerah bahwa ada 5 dusun di sini yang dinyatakan sebagai wilayah kawasan rawan bencana 3 yang paling berbahaya dari ancaman Merapi. Apa saja tuh, Pak, desanya? Pertama adalah dusun Sambungrejo, kemudian dusun Nipek-Sari, dusun Sukorejo, dusun Gondang, dan dusun Banjarsari. Itu masuk KRB 3 yang mestinya setelah erupsi 2010 itu 5 dusun itu harus dikosongkan. Mereka warga harus direlokasi, dipindahkan ke daerah yang paling aman menurut pemerintah. Tapi sampai dengan saat ini masyarakat yang tinggal di KRB 3 tetap bertahan di KRB 3 tetap dengan meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana. Dia tidak mau pindah, tetapi tetap dia belajar untuk menghadapi ancaman Merapi. Kenapa masyarakat tidak mau pindah, Pak? Karena kan ini kan zona merah ya. Kapanpun ketika Merapi dalam kondisi siaga bahkan awas gitu ya, itu bisa berbahaya. Ya, memang tidak gampang untuk memindahkan orang dari tanah kelahirannya. Apalagi mereka harus jauh ke bawah. Yang paling utama mereka berat untuk pindah adalah urusan ekonomi. Kehidupan mereka dari bertani, kehidupan mereka dari peternak sapi. Kalau mereka harus pindah ke bawah, urusan ekonominya dari bertani, peternak mereka kesulitan. Sehingga mereka dengan bagaimana caranya mereka tetap bertahan di sini. Ya mereka tahu, mereka sadar bahwa di sini adalah daerah rawan bencana. Kita terlalu dekat dengan Merapi, hanya ada yang 4 km, ada yang 5 km. Ya kita harus menyesuaikan diri saja dengan Merapi. Kalau memang Merapi mengancam, ya kita pindah dulu untuk sementara. Kalau sudah aman, kita pulang lagi. Kira-kira itu. Kalau bagi masyarakat di sini, pandangan terhadap Merapi itu apa, Pak? Apakah melihatnya sebagai ancaman ataukah berkah atau seperti apa, Pak? Ya, dua-duanya. Artinya Merapi itu selain ada ancamannya, tetapi juga lebih banyak berkahnya sebenarnya. Lebih banyak berkahnya? Lebih banyak berkahnya karena mungkin sepanjang umur manusia itu mereka menggantungkan hidupnya dari Merapi. Pertama, dari tanah yang ada di sekitar Merapi ini sangat subur, sangat bagus untuk pertanian. Mereka nanam sayur, nanam apapun, mereka bisa tumbuh subur. Kemudian yang kedua, dari sisi berkahnya, Merapi itu setiap terjadi erupsi, ya memang membahayakan bagi masyarakat. Kita tinggal pergi dulu, setelah ancaman atau bencana itu selesai, itu berkahnya luar biasa. Ada pasir, ada batu yang mereka bisa ambil dan mereka bisa jual untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Makanya sangat berbeda sekali ketika kita bandingkan antara bencana Merapi dengan gempa. Pasca pemulihannya akan berbeda. Kalau di gempa itu pasca pemulihannya tidak ada yang bisa kita ambil dari pasca bencananya. Tapi kalau pasca bencana Merapi, mereka memberi batu, mereka memberi pasir,
dan yang lain, kesuburan tanah. Sehingga pasca pemulihannya masyarakat bisa mengambil dari situ, sehingga pasca pemulihannya lebih cepat. Beda dengan gempa. Makanya itu Merapi menjadi berkah untuk masyarakat sini ya. Betul. Ketika Merapi jadi ancaman, masyarakat juga kan harus siaga ya. Harus bisa memahami bahwa ini tuh ancaman, kita harus siaga, kita harus siap-siap untuk evakuasi, kita harus juga membangun ketangguhan. Itu ketangguhan masyarakat mulai terbangun sejak kapan, Pak? Ketangguhan masyarakat itu sebenarnya mulai kesadaran mungkin, Pak? Ya, mulai kesadaran itu mulai erupsi tahun 2010. 2010. Sebelumnya gimana? Pengalaman saya sebagai aparat pemerintah desa di Balai Rante, saya pernah mensosialisasikan kepada masyarakat di saat Gunung Merapi statusnya siaga dan beberapa jam kemudian akan dinaikkan statusnya menjadi awas. Itu menurut SOP-nya ketika terjadi status siaga, mau tidak mau, suka atau tidak suka, penduduk yang rentan harus kita evakuasi. Tetapi ketika saya sosialisasikan waktu itu, mereka tidak mau mengungsi dengan alasan makannya tidak enak, kemudian tidurnya hanya di tikar, tidak ada kasur dan lain sebagainya. Ini tahun berapa, Pak? Tahun 2006. 2006? Ya. Berarti 15 tahun yang lalu ya? Ya. Nah, masyarakat menjadi berubah itu ketika setelah terjadi erupsi tahun 2010. Itu erupsi besar yang luar biasa, menjadikan guru bagi masyarakat bahwa pentingnya kesiapsiagaan, pentingnya mitigasi dari erupsi tahun 2010. Sekarang kita tidak perlu susah-susah untuk sosialisasi ke masyarakat. Apabila Merapi memang sudah mengancam keselamatan mereka, tanpa kita komando, tanpa kita perintah, mereka sudah turun sendiri ke titik kumpul yang sudah kita sepakati bareng. Jadi kadang untuk membangun kesadaran dan ketangguhan itu perlu dapat experience yang kuat dulu, Pak ya. Dipukul dulu nih kayaknya. Iya, benar. Nah, yang seperti yang terjadi di Merapi tahun 2010 itu luar biasa. Dan semua orang pun tidak pernah berpikir bahwa erupsi akan terjadi sebesar itu. Kenapa, Pak, berpikir seperti itu? Ya karena memang menurut belum pernah informasi BPPTK kan siklus Merapi yang sebesar itu akan terjadi ratusan tahun, sehingga waktu itu orang yang paling tua kira-kira umurnya 80 tahun, pernah saya tanya apakah sudah mengalami erupsi seperti ini, katanya juga belum pernah. Nah, makanya masyarakat waktu itu memang terjadi kekacauan luar biasa karena kesiapan pemerintah juga tidak mempersiapkan tempat-tempat pengungsian yang banyak, sehingga yang dipikirkan hanya masyarakat yang tinggal terdekat dengan Merapi. Padahal pada kenyataannya yang harus evakuasi itu beberapa kecamatan, bahkan warga penduduk Sleman saja juga evakuasi ke daerah Klaten, sehingga membeludak pengungsi. Kira-kira berapa banyak, Pak, waktu itu pengungsi? Pengungsi itu ribuan, Mas, sehingga ribuan, ya? Jadi pendopo Kabupaten Klaten itu penuh, kemudian semua sekolah-sekolah itu diliburkan, termasuk untuk warga pengungsi. Ya, itu untuk Sleman. Oh, itu Sleman. Kita di pos Dodiklatpur, tempat latihan tentara itu juga bisa ditempati untuk pengungsi. Semuanya meludak itu pengungsi waktu itu. 2010 kan berarti itu erupsi besar dan terbesar mungkin yang pernah dihadapi Bapak juga ya? Iya, terbesar. Mungkin bisa ceritain, Pak, pengalaman waktu evakuasi saat erupsi tersebut. Jadi saat erupsi 2010. Saat itu di sini atau di mana, Pak? Saya sudah ngungsi. Sudah ngungsi. Jadi saat berapa kilometer dari Merapi? Sekitar 10 km dari sini, barak pengungsiannya yang disiapkan oleh pemerintah waktu itu. Masyarakat di KRB 3, di 5 dusun tadi yang saya sebutkan, itu semuanya sudah di barak pengungsian. Jadi terjadi 2 kali, 26 Oktober, itu erupsi pertama yang Mbah Marijan meninggal, masyarakat sudah turun semua di barak pengungsian. Sampai dengan puncak erupsi terbesar tanggal 5 November, malam Jumat jam 12 malam,
Jam 12 malam. Jam 12 malam semua warga di pengungsian. Tenda-tenda pengungsi roboh semua, kemudian semua kayu, bambu itu roboh semua menghalangi jalan sehingga warga kesulitan untuk berlari. Saya pribadi saja mengalami hal yang luar biasa karena sapi saya mati 20 Mas, 20 ekor mati. Ya, 20 ekor mati. Ya, kemudian mbah saya juga meninggal karena kena awan panas. Memang menurut pengalaman saya di tahun 2010 itu sebaik apapun SOP yang kita bikin, kalau sudah memang kondisinya di luar perkiraan itu jadi bubar SOP-nya, tidak jalan lagi lah. Pas saat evakuasi tadi ada kejadian yang apa ya istilahnya sangat sampai sekarang itu nggak bisa dilupakan nggak Pak? Ada itu Mas, jadi gini, Gimana? di saat terjadi erupsi jam 12 malam Itu listrik mati juga Pak? listrik mati, jadi saya habis ngurusi warga pengungsi, kemudian saya pulang jam 11 malam, selang 1 jam sebenarnya saya tidurnya belum begitu pules gitu, kemudian tiba-tiba dengar suara di belakang rumah cetak cetar gitu, itu ada bambu-bambu itu yang kena awan panas itu pecah Mas. Tar gitu. Nah, itu kemudian saya melihat ke belakang, ada cahaya di belakang rumah, ternyata kandang sapi saya sudah terbakar. Di situ ada sapi saya 20 ekor. Saya keluar, sapi-sapi itu kulitnya sudah mengelupas, tapi masih bisa jalan. Itu tunggu, nggak bisa ngelupas tapi masih bisa jalan. Akhirnya matinya agak jauh dari kandang saya karena mereka kesakitan, mereka lari-lari jalan-jalan. Sapinya itu mati jauh dari kandang. Itu kena awan panas. Awan panas ya? Iya, kena awan panas. Kulitnya mengelupas semua. Bahkan sampai mbah saya itu lupa, nggak ada yang membawa sehingga mbah saya ketinggal di rumah itu, pagi harinya baru bisa kita ambil, kondisinya sudah terbakar 90%. 90% terbakar. Iya. Itu pada waktu itu ketika evakuasi berapa orang Pak yang sempat Bapak bawa evakuasi? Satu mobil Cherry itu 8 orang kalau Pak, atau 10 orang ya. Kalau enggak 8, 10. Jadi saya bisa membawa keluarga saya, kemudian itu pun sangat susah. Jadi kaca itu, pembersih kacanya sudah tidak bisa digerakkan. Kita harus mengeluarkan kepala agar bisa melihat jalan, kemudian sambil karena di jalan itu sudah ada lava atau gimana? Abu ya, abu vulkanik itu, kemudian ada sedikit hujan sehingga lengket di kaca. Nah, pembersih kacanya enggak bisa jalan. Nah, kemudian di sepanjang jalan kita harus sebentar berhenti, kita harus memindahkan kayu atau bambu yang menghalangi jalan karena roboh itu. Bahkan untuk Bapak yang sudah terbiasa, sudah menyiapkan diri untuk menghadapi ini pun, saking paniknya bisa lupa satu anggota keluarga untuk dievakuasi ya? Ya, yaitu ya karena baru mengalami pertama sekalinya kondisi Merapi seperti itu sehingga semua orang menjadi panik. Mungkin aparat yang bertugas saja mungkin lebih panik lagi. Apalagi kita yang mengalami juga semakin panik gitu. Ketika keesokan harinya almarhum Mbah bisa dibawa ke rumah sakit, kondisi rumah sakit pasti penuh juga satu Pak ya? Ya, beberapa rumah sakit penuh. Kita bawa rumah sakit pertama tidak diterima, kemudian rumah sakit kedua, rumah sakit ketiga baru bisa diterima. Karena kondisinya Mbah saya sudah terbakar sehingga yang saya kira itu kain bajunya atau kain bawah itu jarik itu namanya, ternyata itu kulit Mbah saya itu, dan saya diminta bantuan sama suster karena banyaknya pasien korban Merapi di situ, perawat suster tidak mencukupi, saya disuruh bantu untuk mengguntingi kulit Mbah saya itu yang sudah mengelupas semua itu, dengan Mbah saya masih bisa menjerit kesakitan gitu. Mbah waktu itu masih hidup, masih hidup itu. Dan almarhum meninggal di rumah sakit itu? Almarhum meninggal di rumah sakit hari Minggu.
Sementara kondisi Merapi masih belum normal, suara gemuruhnya itu masih bisa terdengar sampai kota, masih kota Klaten, di tempat warga pengungsi. Ya, enggak ada yang saya minta bantuan untuk pemakaman, enggak ada yang mau, takut semuanya. Asalnya mau dimakamkan di sini? Ya, sehingga saya koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Klaten, kemudian diarahkan untuk dimakamkan di pemakaman umum di Klaten. Tadi Bapak sudah cerita tentang erupsi tahun 2010 yang sangat sangat memukul warga di sini ya, sehingga kemudian mulai menyadarkan bahwa kita hidup di sebuah negeri dengan ancaman yang sangat tinggi, negeri cincin api lah kata beberapa orang gitu ya, karena kita cuma 5 km dari Merapi. Setelah itu kesadaran yang warganya tumbuh, dan kemudian ada nggak Pak, setelah sadar kemudian ada nggak upaya-upaya dari warga desa atau dari perangkat desa untuk agar ketika menghadapi kedepannya bisa memitigasi lebih baik gitu, bisa mempersiapkan agar tidak terjadi hal yang sama berulang kali gitu? Ada yang kita lakukan dari pemerintah desa. Pertama adalah kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengurangan risiko bencana, bahwa mau tidak mau, diakui maupun tidak, kita hidup di daerah rawan bencana. Makanya masyarakat harus, karena tidak mau dipindahkan, karena tidak mau direlokasi, ya ayo kita belajar bareng, kita belajar pintar menghadapi bencana, bagaimana caranya, dan masyarakat bisa menerima. Satu contoh, satu hal yang perlu kami sampaikan, bahwa di dusun ini yang mereka tinggal di KRB, ada warga kami yang umurnya 60 tahun lebih lah, yang mungkin seumur hidupnya, seumur 60 tahun itu belum pernah mereka megang motor. Nah, mereka punya niat yang kuat, bagaimana mereka bisa mengendarai motor sendiri. Usia 60 tahun 60 belajar. tahun mereka belajar. Punya sapi 2. Satu dijual untuk beli motor, satu tetap dipelihara. Beli motor. Mbah, kenapa kamu belajar motor? Udah tua. Kalau mau kemana-mana tinggal nyuruh cucunya atau anaknya untuk nganter. Enggak, Pak. Besok kalau erupsi, siapa saya yang bawa? Anak saya jauh. Biar saya bisa lari sendiri, saya harus bisa belajar motor. Saya harus bisa mengendarai sendiri. Wah, ini hal yang luar biasa bagi saya. Sampai dengkulnya lecet semua, sakit semua, nekat aja. Akhirnya sekarang bisa. Udah. Sekarang bisa Pak? Bisa. Jadi mulai sadar bahwa untuk menyelamatkan diri itu harus kita sendiri ya, bukan nunggu orang lain. Iya, makanya kalau dulu tahun 2006 itu istilahnya kita diungsikan, kita dievakuasi, nunggu jemputan kendaraan dari pemerintah yang disiapkan dari Dinas Perhubungan waktu itu, baru kita turun. Nah, dari pengalaman 2010 kemudian kita bersama pemerintah BPBD, Pak, saya akan evakuasi mandiri saja. Saya tidak nunggu Bapak untuk dievakuasi. Pertama, kondisi tahun 2006 itu, 2010, jadi kendaraan evakuasi itu mereka datangkan, tapi sopirnya sampai di sini tidak berani naik ngambil warganya karena Merapinya sudah grek gitu kan. 2010 itu tuh? Ya, tapi kalau warganya lokal, orang sini masih berani, tapi kalau sopir yang dari bawah tidak berani, sehingga lebih aman, lebih baik evakuasi mandiri, mereka sendiri yang melakukan evakuasi. Itu pertama. Yang kedua, kalau nanti evakuasi dari bawah, kendaraannya dari bawah, nanti akan terjadi crash di tengah jalan. Kendaraan yang dari bawah naik untuk evakuasi, kita turun. Jadi akan menjadi bencana kedua nanti karena kecelakaan kendaraan itu. Makanya evakuasi mandiri adalah satu hal yang paling tepat. Evakuasi mandiri ini kan berarti terbangunnya kesadaran masyarakat untuk evakuasi ya? Ya. Tapi masyarakat sendiri sudah tahu harus kemana Pak larinya? Itu sudah kita sosialisasikan semua ke semua warga bahwa evakuasi mandiri, titik aman pertama adalah Balai Desa. Balai Desa itu berapa kilometer dari? Balai Desa dari sini 7 km. Dari sini atau dari Merapinya 7 km. 7 km aman. Itu
Dan di balai desa kalau memang sudah dirasa aman, mereka akan bertahan di situ sampai dengan kondisi Merapi lebih aman lagi. Kemudian kalau nanti di balai desa itu dirasa tidak aman, mungkin ada memang kondisinya yang bisa kita lihat tidak aman, ditambah dengan rekomendasi dari BPPTKG bahwa ancamannya akan lebih panjang lagi dari 7 km, kita akan geser ke titik tempat evakuasi akhir di Desa Kebon Dalem Lor Prambanan, yang di sana sudah kita siapkan yang namanya dengan Desa Pasduluran. Gitu. Desa Pasduluran, apa Ya. itu Pak? Ya, Desa Pasduluran itu desa bersaudara. Kita punya saudara, kalau misalnya saya punya saudara di bawah perorangan secara personal itu. Tapi ini desa yang bersaudara, bukan orang. Jadi desanya bersaudara. Iya, gitu? desanya yang bersaudara. Dipersaudarakan. Ya, pertama kita perangkat desanya dari Balai Rantai Kebon Dalem, pertama saling kenal, yang kedua relawannya juga kita saling kenalkan, sehingga kalau terjadi sesuatu Merapi lebih parah, kita lari ke Desa Pasduluran itu, mereka sudah clear, bisa menerima tanpa masalah gitu loh. Sudah clear. Ya, komunikasinya juga enak, juga gampang karena kita sudah ditetapkan menjadi Desa Pasduluran, desa bersaudara itu. Ini menarik Pak, Desa Pasduluran ini. Ini yang pertama kali mengusulkan konsep ini siapa Pak? Sebenarnya Desa Pasduluran itu munculnya di tahun 2006 itu sudah muncul Desa Pasduluran. Karena ditambah dengan 2010, warga itu ngungsinya berpencar ke mana-mana. Jadi 2010 masih skater aja Pak, Iya, ya? Dasar kemana-mana. kemana-mana. Bahkan kita dari pemerintah desa sampai tidak tahu warganya ngungsi di mana. Sudah diurusi atau belum kita tidak tahu. Sehingga kemudian muncul gagasan pengungsian terpusat, terpadu dengan Desa Pasduluran ini. Biar nanti kita ngurusnya juga gampang, ngurusnya juga mudah, penanganannya juga mudah. Kalau kemarin kan kita pemerintah diprotes terus sama warga 2010, merasa mereka tidak diurusi, merasa mereka tidak diperhatikan, padahal kita tidak tahu mereka ngungsinya di mana gitu loh.